Kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Aktual TV yang tentunya, yang dimana kali ini itu ada informasi dari saksi kubu 02 itu melabas-labas pertanyaan-pertanyaan dari 01, yaitu Margarito itu saat menjadi saksi atau menjadi ahli dari 02 itu menyampaikan dengan sangat lugas, dengan sangat percaya diri bahwa tidak ada sama sekali kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024 kali ini. Ia juga menyinggung terkait isu persoalan Prabowo Gibran yang dianggap tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah kalau melihat pada putusan-putusan konstitusi di negara Indonesia seperti itu. Putusan-putusan sebelumnya itu kalau dilihat kembali atau dikaji kembali banyak sekali yang tidak sah. Kan yang digugat pada sengketa kali ini tentang pencalonan Gibran yang tidak sah oleh paslon 01 dan 03. Oke, mari kita simak bagaimana videonya seorang Margarito Kamis yang melibas pertanyaan-pertanyaan dari kubu 1 dan kubu 3 ya, seperti itu. Ya, mari kita lihat videonya seperti ini. Dari pemohon. Ya, ini ya pertanyaan dari Bung Refli pertama kali. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama buat teman saya Haji Margarito Kamis. Oh, belum Haji. Ya, ternyata belum Haji. Sudah dipanggil Haji oleh Bang Refli. Tapi yang jelas hari ini hari Kamis, ya kan? Karena itu Ini menyala beliau. Kubu 01 ini. Pertanyaan pertama adalah, tadi beliau mengatakan soal risalah, ya, risalah Undang-Undang Dasar 1945, proses amandemen, yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah itu beda antara pemilihan umum dan pilkada. Tadi begitu ya, kurang lebih ada Selamat Effendi Yusuf dan lain sebagainya. Ini ada risalah, ini ada putusan MK, putusan terakhir tentunya yang kita acu. Putusan tahun 2022 nomor 85. Kalau ada dua hal itu, kita tahu kan itu short untuk interpretasi konstitusi. Kalau ada risalah yang Anda yakini dan kemudian ada putusan, mana yang akan Anda acu kalau Anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan? Itu satu. Yang berikutnya adalah Anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam undang-undang pilkada itu soal penentuan penjabat. Pokoknya presiden bisa menggunakan implied power-nya untuk menunjuk siapapun yang dia mau. Begitu ya? Kurang lebih. Pertanyaan saya, apakah soal penjabat ini eksis juga ketentuan pasal 18 yang mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis? Ya, kalau demokratis kan tidak bisa sembarangan. Apakah eksis juga? Yang kedua, apakah tidak eksis juga, tidak eksis yang namanya tata kelola pemerintah yang baik, good governance dan clean government dalam penunjukan setiap penjabat? Di situ kan ada juga prinsip-prinsip transparansi, terbuka dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 15 PUU 2022 ya, dan 67 2021 meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada yang transparan, akuntabel dan demokratis terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan penjabat-penjabat tersebut. Apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya implied power sebagai Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaan saya, Pak yang belum haji, Saudara Margarito Kamis. Terima kasih. Dari yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Ya, ini dalam pertanyaan kedua. Perkara 85 pun dari ditegaskan kubu 01 bahwa ya. Tafsir atas UUD 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah itu secara tegas. Kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir
yang sudah final dari Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah dalam penutup tadi, seolah-olah mahkamah dipaksa hanya mengadili angka-angka. Karena ini berbeda dengan pilkada, berbeda dengan apa, padahal dari tradisi putusan Mahkamah Konstitusi dari pemilu 2024, 29, 2014, mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah bersifat kualitatif. Pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu, Prof. Khair tadi, ada Khairi, berkaitan dengan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Di depan kita hebat, luar biasa. ada nampak kerusakan yang luar biasa. Apakah ahli akan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah yang mungkin ahli jelaskan. Terima kasih. Ya, itu ya pertanyaan-pertanyaan dari 01 yang harus dijawab oleh Margaretto Kamis seperti itu. Oke, mari kita simak seperti apa jawaban dari Margaretto Kamis sebagai saksi dari tim kubu Prabowo Gibran. Seperti itu ya. Ini dia jawabannya. Terus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu ya amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Ya, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Khair sudah bicara. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Benar-benar MVP. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Benar-benar Kemudian MVP mengenai ya, tadi ini. Margaretto Kamis. pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Ini demokrasi ini. Barang busuk. Coba lihat aja kita yang belajar ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Menurut tidak. Bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan. Ya. Bagaimana dengan putusan? Saya kira Sudah semua Bang ya. Kamal, saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu. Oh, terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan tadi Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Sangat luar biasa. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah.
Ya. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Betul. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009, bikin putusan pakai KTP kan, Pak Rusani, berubah putusan, KPU ubah tuh putusan? Tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal sumber daya. yang lain yang diputus ini, langsung berlaku kok. Tidak ada. Ya Jadi sudah, kan Pak. yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan nggak waktunya fair sudah habis, juga. Pak Nggak, saya kira Margarito. itu. Jadi Satu lagi Jadi- yang mulia, saya punya jawab. Yang mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. sudah tadi. Kan tadi jawab tadi, oleh Pak. siapa? Jawab oleh Prof. Sali tadi itu. Saya punya yang mulia. Yang Udah. dari pemohon 2 yang 286. kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, Yang saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah ini Pak Toyo juga ini. Aduh. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Ya. Oke, Sekarang tadi panggil saya tidur di luar Iya. sana. waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Ya seperti itu ya jawaban dari Margarito Kamis sebagai saksi dari tim 02 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Margarito sangat berani dan sangat luas menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh Margarito Kamis ya seperti itu. Di dalam persidangan ini saya katakan nilai untuk Margarito Kamis itu bisa dikatakan 90% nilainya untuk Margarito Kamis. Karena di dalam sidang ini tim 01 dan 03 dilibas, diberikan ditindas sangat parah oleh Margarito Kamis seperti itu ya. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada informasi pasti akan saya sampaikan lewat channel Aktual TV tentunya. Salam politik, salam sejahtera.